penyampaian komunitas atau kadang-kadang kayak gereja Katolik itu masih dengan cara yang lama. Yang membuat aku shock adalah dia sudah meninggal. Setelah menghafal itu semua, nggak lama kemudian dia meninggal. Nggak gampang kayak, sudahlah aku capek pelayanan, sudahlah aku capek harus ke gereja, sudahlah aku capek harus belajar ini, belajar itu, kenapa sih kok ruwet dan lain-lainnya. Dan ketika nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang mengcover, hilang, ya hilang beneran. Itu mereka bukan menjauh, tapi mereka mempertanyakan gitu. Kayak, kenapa ya Tuhan tuh mengizinkan hal ini terjadi? Padahal aku nggak ngapain, tapi kenapa kok aku ngalami masalah ini gitu? Ini menurut kalian mereka ini benernya cari Tuhan atau cari tempat sih? Halo semuanya, selamat datang kembali di Celoteh Domba bersama aku Zaka dan Fani. ya, kali ini kita akan membahas hal-hal yang seru. Betul. Ya kan? Hal-hal yang berbau dengan orang muda. Iya. Ya. Kali ini kita akan kedatangan teman-teman dari komunitas yang sama juga di SM, tapi dia ini beroperasi di anak muda mengayomi anak muda lah. Mengayomi mamanya anak muda. Iya. Mama induk. Nah, mama anak muda ya. Betul. Ya, kita perkenalkan sekarang ada Stephanie dan Ade. Oke. Kayaknya kita perlu ini deh. Apa? Iya. Penonton bayaran supaya seru gitu Kak Sepi. Betul. Lihat anak-anak multimedia di belakang sana cuma Iya, diam aja. Wajahnya tertekan gitu. wajahnya wajah tertekan. Pelayanan harus gila. Oh iya. Nah, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak Sayang. betul. Biar penontonnya makin sayang ya. Iya. Silakan kenalan. Silakan dulu dari Stephanie dulu. Iya, Oke. oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Stephanie dari komunitas Heman Salvation Ministry. Sekarang pelayananku sebagai koordinator dari youth. Wih, puji Tuhan. Keren sekali. Itu ngapain aja di koordinator youth itu ngapain, mengolah apa? Mengayomi anak-anak muda sih. Oh, jadi mamanya anak-anak mereka. muda. Iya. Kalau sebelahnya? Halo semua, aku Michelle Adeline dari Heman Salvation Ministry. Aku juga sebagai wakil koordinatornya C-Step sebagai wakil youth. Wih, jadi mama keduanya ya? Iya, mama satu, Mama dua. Cece sih, Cece belum mama. Oh, Cece. Oh, Cece ya? OTW mama. Oh, dari mama ya? Wah, nubuatan di sini guys. Dia bilangnya belum mama, berarti akan. Oke. Jadi kita mau ngapain nih? Iya. Mau bahas apa nih? Ya nggak lebih-lebih dari anak muda lah ya. Betul. Dan kemarin kan kebetulan kita juga sudah SHDR nih. Ya Ya kan, puji Tuhan banyak jiwa-jiwa yang juga merasakan dipulihkan. hadirat Roh Kudus juga boleh dirasakan. Dan aku notice di Instagram, di story-story banyak-banyak anak muda itu yang ikut SHDR. Iya, bahkan yang masih kecil-kecil ya, Iya, yang masih bahkan yang masih SMP itu kecil gitu. udah Luar daftar biasa. SHDR. Luar biasa sekali. Dan tapi di sisi lain kita mau tanya nih ke mereka berdua nih, menurut kalian gimana sih kondisi iman anak muda Katolik zaman sekarang? Mungkin kalian apa ya, kan kalian di anak muda nih, kan mengayomi anak muda. Nah, menurut kalian iman mereka itu kondisinya seperti apa sekarang? Kalau kita ngomong yang di dalam komunitas, puji Tuhannya, hari ini mereka sudah punya komunitas. Jadi pelan tapi pasti mereka juga akan semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah ya. Tapi kalau kita mau ngomong soal yang di luar, sebenarnya itu juga banyak banget anak-anak muda itu yang menurut kami itu masih banyak yang terhilang. Jadi mereka yang mungkin lebih banyak beraktivitas dan mereka nggak memikirkan sisi rohaninya. Lebih kayak gitu sih. Kalau menurutnya Dan gimana Benar sih, aku juga setuju karena aku sendiri kan umurku masih kuliah, masih sekolah, jadi aku melihat teman-temanku itu lebih banyak mengejar prestasi, ngejar seru-serunya aja. Jadi waktu buat Tuhan tuh nggak terlalu banyak. Jadi itu menjadi fokus yang kesekian gitu. Oke. Karena terlalu fokus banyak Kegiatan hal. sendiri ya. Iya, Gensi lah ya. Benar. Karena pengen mencoba hal-hal yang baru gitu kan ya kalau Gensi ya. Iya. Cuman kalau dari aku sendiri sih pengalamanku ya, kalau melihat anak muda Katolik ini
mereka ini pengen fun-nya aja. Iya, Betul. Betul nggak sih? Pengen Betul, fun-nya betul. aja, tapi secara rohani ini mereka masih ada sedikit benteng untuk menutupi opo sih terlalu fanatik, opo sih harus aku kayak gini, opo sih harus gitu. Sebatas gereja aja mereka masih ngomel gitu kan ya. Ya karena menurutku adalah gereja Katolik itu masa depannya juga anak muda. anak-anak muda, Benar, benar. betul. Karena kan kita juga butuh regenerasi kan. Iya, kita juga butuh regenerasi ya kan, nanti ini tua. Nah, siapa regenerasi nilai Bapak kono? tua ya. Iya, saya tua. Kita semua tua. Semua tua ya kan. Nah, tapi di sisi lain ya, Hmm. temanku Mm-mm. itu malah justru tertarik ke gereja lain. Nah, Hmm. itu aku Iya. juga mau kasih masukan sih. Beberapa temanku juga. Karena mungkin mereka juga merasa kayak di gereja Katolik ini kita kan kalau liturginya, ekaristinya itu kan mungkin khusyuk banget. Terus kalau homili sangat berat gitu kan Hmm. bahasanya. Jadi mereka tuh lebih kebanyakan boring gitu loh. Jadi akhirnya mereka memilih kayak untuk aku coba ke gereja yang lain gitu. Terkadang mereka juga merasa homilinya atau khotbah mereka pun lebih masuk ke mereka melalui penyampaiannya juga kan. Iya. Nah, itu menurut kalian gimana sih cara antisipasi, atau mungkin ada nggak dari kelompok kalian mungkin yang di anak-anak youth ini yang mulai geser-geser bokong ke sana? Ada nggak? Kayak gimana kalau kalian mengantisipasinya? Puji Tuhan kalau sampai geser-geser bokong itu enggak. Puji Tuhan selama ini enggak bener ya kalau dari Benar, komunitas betul. kita. Tapi kalau yang kita antisipasinya, Mm-mm. biasanya anak-anak ini kadang kalau biasanya kan kita kan setiap hari Sabtu itu kan kita udah sel nih. Iya. Ya setelah sel itu kita kayak ayo kita gereja bareng kayak gitu. Jadi bener-bener kayak apa ya? Ya diajak bareng-bareng lah supaya setelah sel ya gereja bareng, atau misalnya hari Minggu ayo kita Minggu janjian kita gereja bareng dulu, habis itu kita jalan-jalan kemana kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu cara antisipasi untuk ngajak anak-anak muda zaman sekarang sih. Oke. Jadi kayak tetap dapat rohaninya, tapi juga ada Iya, fun-nya, motivasi. jadi Benar sih. seimbang, Seimbang, gitu balance ya. gitu ya hidup. Wah, luar biasa. Oke. Terus kalau misalnya aku mau tanya juga nih ke Adel. Del, kalau kan kamu sekitaranmu pasti ini kan nggak selalu melulu Katolik juga kan, tapi ada yang agama sebelah. Benar. Nah, itu kamu sering diajak juga ke Oh, sebenarnya pernah sih diajak gitu, tapi ya aku bilang kayak aku tetap Kekeh. tetap kekeh, tetap di gerejaku aja gitu. oh tetap gereja. Tapi tetap ini ya nggak sampai membatasi diri kayak gitu. Nggak sampai juga sih, karena aku juga tahu maksudnya kita cara beribadahnya yang berbeda, tapi pada dasarnya imannya tetap ke pribadi yang sama gitu. Jadi kadang-kadang itu juga bisa jadi sarana bagi aku buat bisa bahkan cerita tentang kalau gerejaku ibadahnya kayak gini, kalau gerejamu kayak gimana gitu. Jadi itu jadi sarana diskusi gitu. Nah, aku itu pernah punya temen kayak gitu, bro. Jadi aku punya teman yang dia itu juga Kristen, ibarat kata tetangga sebelah. Iya kan? Terus kita diskusi dan menjadi deep talk ketika kita justru membahas tentang Bunda Maria pada saat itu. iya. Dan itu alangkah indahnya ketika tidak ada yang saling bergesekan satu sama lain. Gitu, bro, sis. Sampai aku ngomong ini bro loh. Iya, saya. Nah, terus kalau dari anak-anak youth ini, menurut kalian mereka ini benernya cari Tuhan atau cari tempat sih? Nah, berat ya. Terkadang ya, temanku juga gitu kok. Jadi dia itu dulu lama imannya dari kecil di Katolik, ikut pelayanan gereja, misdinar sampai naik pengurus dan lain-lainnya. Tapi ketika dia udah growing ya seumuran kita lah ya, terus mencari imannya, dia merasa lebih diterima di sebelah gitu. Jadi kasarannya itu dia itu lebih ketemu Tuhan, kayak mendapatkan Tuhan kembali itu
di tempatnya yang sekarang itu. Jadi menurutnya kalian tuh sebenarnya kayak gitu gimana sih? Pendapatnya kalian dari perspektifnya kalian? Kalau ngomong soal anak zaman sekarang ya, melihat mereka yang apa-apa ini dalam tanda petik masih ngelihat temen, sebenarnya kalau menurut kami ya, kalau kami ngelihat dari lapangan, kondisi lapangan nih ya, mereka ini lebih ke arah ikut-ikut temen. Kalau nggak ikut-ikut temen, biasanya umur-umur mereka tuh dipaksa orang tua. Sudah pilihannya antara dua itu. Jarang banget yang bener-bener, oh aku mau masuk komunitas karena aku mau cari Tuhan. Kayak gitu. Nah, kalau sorry tadi yang kedua apa? Kalau temenku tuh merasa lebih diterima. Oh oke. Kalau merasa diterimanya, puji Tuhan banyak ya, maksudnya dari komunitas kita, teman-teman sel itu yang memang saling nerima satu sama lain, kayak gitu. Tapi kalau dilihat motivasi awalnya, masih lebih banyak yang dalam tanda petik cari tempat daripada cari Tuhannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ketika kami percaya ketika mereka tuh masuk dalam satu komunitas, mereka akan belajar lebih dan lebih lagi lewat setiap firman, doa-doa pribadi. Nanti mereka akan belajar bagaimana mereka bertemu Tuhan, kayak gitu. Jadi di inilah ya apa namanya, motivasinya mulai nanti sama Tuhan digeser-geser Ya, yang benar, diluruskan. Proses. Betul. gitu kan ya. Sama kayak aku dulu, alasanku masuk HSM itu karena isok lompat-lompat. Cek no aku kurus. Oke. Tapi kamu sekarang Tidak ada perubahan. tidak ada. Iya. 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 Domba tambun saya ini. Iya, Nah, diluruskan jadi wow, ini loh ketemu Tuhan tuh seperti itu. Jadi meskipun tidak kurus itu tidak patah hati. Iya. Nah, yang penting domba tambun ini nggak stres gitu ya kan. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Loncat-loncat. Itu karena komunitas Betul. berarti. Nah, aku mau tanya ke Adel nih, Del. Menurutmu seberapa penting sih komunitas bagimu deh? Bagiku penting banget sih, karena setiap kali kalau misalnya aku ada masalah, misal aku kerasa capek banget nih sama kuliah, aku tuh ada orang atau teman buat cerita apa yang aku alamin, terus aku tuh bisa dapat support dari mereka, mau itu secara emosional tapi bisa juga secara rohani. Kayak misal, aku lagi capek banget ini kuliah. Aduh, aku nggak kuat kayak pulang kuliah malam-malam, besoknya harus pelayanan lagi. Aduh, nggak kuat kayak C. Terus C Steph jawab, gak apa-apa Del, kamu pasti punya Tuhan yang buat selalu menguatkan. Jadi itu benar-benar sebagai kekuatan imanku juga gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau menurut Stefani, kamu yang sebagai mama-mama, Sebagai ibu. pesankan ya di sini, iya, yang suka bolos di sini, yang suka bolos. Pelayanan yang lain dulu. Nah, itu gimana? Nah, gimana? Menurutmu seberapa penting sih komunitas? Penting banget. Penting Karena di komunitas tuh kita nggak berjalan sendiri. Bener-bener ada yang namanya support system, ada yang namanya pager. Jadi kalau misalnya kita mau nyeleweng, ada orang yang ngingetin kita. Kalau kita mau menjauh dari Tuhan, ada orang yang reminder kita. Ada orang yang selalu ngingetin untuk kamu jangan pergi, kamu jangan menjauh. Atau kalau misalkan nggak diingetin pun banyak yang sering ngajak gitu loh. Misalnya kayak gini. Jadi ngajaknya tuh lebih ke arah, ayo kita datang lagi, ayo kita ikut lagi, kayak gitu. Jadi masuk dalam komunitas itu penting karena mereka yang bisa jadi pagernya kita, mereka yang bisa jadi orang yang selalu mengingatkan kita, mereka yang selalu mendoakan kita, gitu-gitu sih. Jadi tiap ada masalah, ya orang-orang di komunitas ini yang bagian, oke nggak apa-apa, yuk kita bantu doa bareng. Kayak gitu. Oke. Saling menguatkan juga ya, berarti. Saling menguatkan. Pernah nggak kamu ada case kalau misalnya ada satu anak youth, dia itu tiba-tiba terhilang, terus effortmu ya apa sebagai mama dari anak-anak youth ini? Iya, biar dombanya kembali. Biar dombanya kembali. Pernah nggak ada case kayak gitu? Pernah. Jadi waktu itu kita sampai ini sih, ngontak orang tuanya pernah, kita ngajak ketemuan orang tuanya pun juga pernah. Begitupun ini pengalaman juga dari para korsel ya, dari para koordinator sel. Ketika mereka ada masalah, mereka ya itu tadi, kalau anaknya nggak bisa dikontak, mereka
coba reach out dari keluarganya, dari saudaranya kayak gitu. Jadi benar-benar nggak cuma fokus ke anaknya ini aja, tapi sebisa mungkin satu keluarganya ini pun juga berusaha untuk dijangkau, dirangkul lah anggapannya kayak gitu. Oh, berarti kamu deket sama mama-mama juga ya? Oh iya, itu benar karena poinnya. benar karena apa ya? Begitu. Ini pengalaman pribadi ya, begitu naik jadi koordinator itu bener-bener sama mama setiap kali ada acara itu selalu tanyai. Padahal bukan aku yang jadi ketua panitia gitu loh ya kan, tapi mesti ditanyai ini titik kumpulnya di mana. Beneran, titik kumpulnya di mana, ini acaranya apa aja, itu sudah jadi kayak apa ya, orang tua tuh pasti langsung ke koordinatornya gitu. Wah, luar biasa ya tugas mama-mama ini mengcover panitia-panitia. Bagian mama ini. Mama-mama ya. Wah, luar biasa. Kalau aku dulu pernah sama ini bukan di youth ya, tapi di single. Jadi memang benar-benar anak ini itu anak yang terhilang. Kalau di Alkitab anak yang terhilang. Dia di gereja itu ya, kalau aku boleh sharing kerjaannya ya paling dia sharing bahwa dia nggak pernah denger no. Dia nggak pernah doa, bahkan doa Bapa kami itu dia nggak bisa. Bapa kami, Salam Maria, aku percaya dia nggak bisa. Ya tugasku. Kemuliaan bisa nggak? Kan singkat. Iya juga sih. Gila, lebih singkat. Nah, pada saat itu akhirnya apa? Aku sebagai Korsel merasa dalam tanda kutip ya gagal untuk membimbing ini anak. Tapi karena ini memang benar-benar sudah kayak anakku, ya kan? Anakku nggak tuh. Ya, aku memaksa dalam tanda kutip mendorong dia untuk bisa. Gitu, mendorong dia untuk bisa, dan akhirnya dia kayak kata komen, bro. Jadi kayak dia nulis apa aja homilinya Romo, terus habis gitu setiap hari Senin, ayo kamu doa Bapa kami, doa Salam Maria, doa kemuliaan, coba. Terus dan akhirnya dia bisa, dan yang membuat aku shock dia adalah dia sudah meninggal setelah menghafal itu semua. Nggak lama kemudian dia meninggal. Jadi aku merasa bahwa tugas sebagai ketua dan wakil ini ya mengurus jiwa itu nggak sembarangan itu. Betul. Terutama anak-anak muda, ya kan? Anak-anak muda itu adalah masa depan gereja. Betul. Ya kan? Banyak di luaran sana, di luar negeri sana itu justru aku lihat bahwa yang ke gereja cuman lansia-lansia. Nah, kerinduan kita di HSM ini bahwa anak-anak muda juga bisa ikut aktif gitu. Betul. Wah, tepuk tangan lagi, Bu. Oke. Lalu pernah nggak sih kalian merasa bahwa kalian tuh bertumbuh sendiri, khusus dari Adel deh, karena Adel ini kan baru ya, dia di youth. Kamu pernah nggak bertumbuh sendiri? Iya, pernah sih. Kayak rasanya apa ya? Rasanya tuh kayak aku nggak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari aku. Ngerti nggak sih? Terus bedanya apa kalau kamu ikut bertumbuh bareng dengan di komunitasmu? Oh, kalau misalnya kayak gitu, ya mungkin kayak kalau misal aku Gimana? Pelan-pelan, enggak apa-apa. Gini, apa bedanya ketika kamu berjuang sendirian untuk bertumbuh mengenal Tuhan, sambil kamu berjuang bareng-bareng, kan kamu sekarang di dalam komunitas nih. Bedanya kamu sendirian sama kamu sekarang bareng-bareng nih. Komunikasimu. Ini jadi Iya. Silakan. Oh, oke. Baru nggak. Ya, jadi mungkin kalau misalnya aku sendiri gitu ya, itu lebih susah buat bangun komitmen gitu loh. Kalau misalnya sering ikut apa kegiatan komunitas, ada orang yang buat terus ngajak aku buat apa ya, terus ikut sel, ikut DG, itu rasanya kayak lebih apa ya, ada sense of something yang missing kalau misalnya aku nggak ikut gitu.
Dan dari situ itu pelan-pelan juga membuat aku kayak bertumbuh dalam kehidupan rohaniku juga. Luar biasa. Banyak loh di ASM itu. Di ASM itu komitmennya banyak loh. Berapa? Sekarang 15 ya. Ada 15 ya. Dengan 15 kan ya. Luar biasa kalau bisa menjalani semua. Dan anak muda ini sibuk semua. Betul. Nah, berarti kurang lebih kalau dari Adel sendiri tujuan ikut komunitas kan memang selain pingin relasi ya, dapat teman-teman juga, tapi pengen juga bertumbuh sama Tuhan, gitu kan ya. Iya. Nah, kalau Koko deh, pertama kali masuk HSM tujuannya ngapain? Ya itu, Pengen pengen kurus. Oh, Enggak dong. Kalau aku merasa bahwa di kerjaan aku menerima tekanan. Dulu kan pas tahun 2000 berapa ya? 2015, 14-15 lah. Itu ya walaupun aku bekerja di Santa Agnes, sebut merek. Kepala sekolahnya? Enggak. Jadi aku kerja sebagai laboran di salah satu sekolah di Surabaya. Itu ya pressure-nya lumayan gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba ada seorang anak murid ngasih aku brosur. Gitu kan. Nah, awalnya aku nggak tahu kalau ini itu Katolik gitu. Terus habis gitu ya singkat cerita aku datang. Ya awalnya sih nggak ngerti apa-apa, nggak mudeng apa-apa. Terus habis itu keluar, disuruh data diri, ditawari ikut sel. Awal-awal sih aku masih kosong sih. Ya paling bisa ketemu relasi-relasi yang baru doang gitu kan. Terus kemudian satu hal yang membuat aku tetap stay di ASM adalah ketika aku boleh ikut YSF. Oke, gimana tuh ya? Ketika aku ikut YSF itu benar-benar merasa bahwa lawatannya Tuhan itu boleh datang, boleh menjamah aku yang aku ini merasa diri kurang, merasa diri jelek, merasa kayak nggak punya apa-apa segala macam. Jadi aku itu gambar diriku itu rusak. Kemudian singkat cerita aku dipulihkan, aku boleh didoakan, terus habis gitu boleh juga seru-seruan sama teman-teman dan mendapatkan ya itu seru banget gitu loh. Dan akhirnya aku juga boleh bertumbuh bersama dengan teman-teman. Luar Jadi biasa. Kurang lebih Koko ikut komunitas dulu karena merasa not good enough. Iya, banyak kurangnya. Banyak kurangnya, terus gambar diri jadi rusak kan, pesimis kan? Oh ya, lebih Iya, karena pesimis sih, betul. Karena pesimis gitu. Ya banyak sih masalah-masalah anak muda kan kayak gitu ya. Biasa kayak insecure, kurang pede, atau kepahitan sama orang, mangkel. Jadi kayak susah menerima gitu ya. Nah, kira-kira aku mau tanya nih, kalau dari Stefani, kira-kira apa sih yang di anak-anak muda di komunitas yang dicari pertama kali kalau semisal mereka lagi cari komunitas gitu? Kalau ngelihat anak zaman sekarang ya, fun-nya dulu. Oke. Jadi teman-temannya merasa diterima atau enggak, terus asik atau enggak acaranya, kayak gitu. Kalau yang benar-benar yang paling pertama ya, yang biasanya yang dilihat tuh itu. Oke. Nah, tapi kan ya bagus sih kalau gitu ya. Nah, tapi kan nggak semua anak muda nih ya paham kalau misalnya kalau ke komunitas cuma cari funnya aja. Tapi padahal kan kita juga adalah komunitas Katolik ya, rohani dan Katolik gitu loh. Nah, kira-kira strength apa yang dimiliki oleh gereja Katolik yang bisa mengcover mereka juga di komunitas? Kekuatan apa yang anak-anak muda ini ternyata ini penting loh, nggak cuman cari funnya doang. Menurut aku ya, kekuatannya gereja Katolik itu benar-benar ekaristi sih. Ketika kita, karena gini, waktu aku masuk komunitas, kan kita jadi banyak belajar ya, entah itu sebelum waktu di PDB, waktu sebelum P3, jadi sebelum kita program peneguhan itu kan ada
ada satu sesi di P3 persiapan itu kan kita belajar tentang gereja Katolik. Itu bener-bener waktu aku belajar tentang gereja Katolik itu aku merasa gereja Katolik ini luar biasa, bagus dan dahsyatnya dengan setiap aturan-aturannya yang amazing banget gitu loh. Nah, ketika anak muda ini mau untuk mengerti itu dan mereka tuh mau belajar hal-hal itu, terutama ketika mereka mau belajar Ekaristi, mereka mau mendalami ajaran-ajaran gereja Katolik, aku percaya mereka pasti akan mencintai gereja itu karena benar-benar se-amazing dan se-wow itu gereja Katolik ini dengan setiap ajaran-ajarannya. Kayak gitu sih. Ya, dan aku pun juga menyadari kok itu. Awal-awal aku gak ngerti soal ajaran-ajaran Katolik dan itu kan nggak semua di katekumen diadakan kan. Cuman oleh kita belajar, kita boleh belajar tentang agama Katolik dan aku juga amazed pada saat itu. Bahkan patung Bunda Maria yang ada, dia ada apel dan ular Itu kan. itu aku baru tahu dan aku langsung merinding bahwa dan aku langsung oh ini ya agama Katolik ya kayak gitu, luar biasa. Wow. Terus habis gitu kalau menurut Adel Del, menurutmu kan kamu sudah berkomunitas kira-kira berapa tahun kamu di HSM? 2021 masih 2021. online pas itu. Oh, 2021 ya udah termasuk online ya. Ya, menurutmu ada nggak yang perlu diperbaiki di nggak hanya di HSM ya, tapi mungkin bisa jadi masukan untuk komunitas-komunitas Katolik di luaran sana. Apa sih yang bisa diperbaiki di komunitas Katolik? Oke, kalau menurut aku lebih ke ini sih, mungkin cara penyampaiannya. Mungkin kalau misalnya Cistef sama Kosaka tadi bilang, memang sangat luar biasa dari makna-makna dalamnya, kayak tadi Bunda Maria. Tapi kadang-kadang anak muda itu nggak nangkep gitu. Dan cara penyampaian komunitas atau kadang-kadang kayak gereja Katolik itu masih dengan cara yang lama gitu. Jadi kita itu sebagai anak muda itu kurang bisa menangkap dengan mudah gitu loh. Karena maksudnya. Mungkin suasananya juga bisa dibikin lebih fun gitu. Bener, ya. Supaya harus mereka lebih tertarik mungkin ya. Benar. Lebih tertarik gitu. Cara pendekatannya harus dengan cara yang lebih youth gitu. Lebih youth ya. Iya, youth ya. Lebih youth ya. Lebih youthful gitu ya. Loncat lagi aja. Lompat-lompat gitu 1 jam lompat. Oke. Terus kira-kira menurut Adel lagi nih. Harapanmu apa untuk generasi-generasi muda? Kamu yang sudah masuk komunitas ini. Kamu yang masih muda. Kamu yang masih muda. Generasi Harapanmu ke mereka-mereka. Siapa tahu yang nonton mungkin dia masih merasa, oh aku nggak butuh komunitas. Mungkin. Nah, harapanmu apa? Dan pesan-kesanmu apa? Ini maksudnya untuk secara umum atau di dalam Secara umum. secara umum? Harapan dulu deh, Ya. pesan-pesan kan Iya, nanti. untuk komunitas ya, harapan kamu ke teman-temanmu. Mungkin harapanku ya untuk sekarang kan masih banyak yang ikut-ikutan, FOMO-FOMOan, ya kan ikut seru-serunya aja. Tapi ya aku harap suatu hari mereka bisa lebih mendalami kayak mendalami firman. Jadi lebih dari something yang fun gitu loh, lebih dalam dan nggak cuman mendengarkan firman tapi juga menghidupi juga gitu loh. Oke. Mungkin dari mamanya ini harapannya apa dari mama? Kalau dari aku tuh gini, gak bisa dipungkiri kalau zaman sekarang kita ngomong meskipun generasi muda, mereka kan juga punya masalah-masalahnya mereka sendiri ya. Aku berharap anak-anak muda di luar sana ini bisa jadi pribadi yang lebih tangguh, jadi pribadi yang mau setia dalam proses karena ketika mereka masuk dalam komunitas atau entah dimanapun ya, mereka di komunitas manapun, kadang itu aku masih mendapati ada banyak, nggak cuma anak muda, bahkan yang udah senior pun kadang-kadang itu sering merasa kayak aku udah capek pelayanan, aku udah capek gini, dan itu kayak padahal prosesnya belum selesai gitu loh, tapi udah capek duluan. Jadi terkhususnya untuk anak-anak muda, aku berharap untuk supaya generasi muda sekarang ini lebih tough lah, lebih kuat dalam menjalani setiap
bukan masalah, lebih ke arah proses yang memang Tuhan izinkan buat terjadi. Jadi nggak gampang kayak sudahlah aku capek pelayanan, sudahlah aku capek harus ke gereja, sudahlah aku capek harus belajar ini, belajar itu, kenapa sih kok ruwet dan lain-lainnya. Aku berharap mereka bisa jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, belajar kehidupan ini, belajar firman Tuhan, belajar juga tentang setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Oke. Gitu. Luar Luar biasa. biasa sih. Nah, ngomong-ngomong soal masalah ya. Tadi kan proses yang Tuhan izinkan nih. Nah, biasanya kalau yang di golongan anak-anak Gen Z, kan saya masih Gen Z. Ih, ganti banget. Biasanya kalau masalah yang aku hadapi itu ketika aku kayak merasa capek, malas pelayanan atau malas ke gereja atau datang ke komunitas ya, kegiatan komunitas itu biasanya karena terlalu banyak aktivitas dan terlalu banyak hal yang aku pikirkan. Jadi kayak energiku tuh habis gitu. Nah, justru dari situ kan ketika kasih habis, itu kan harus recharge kan Betul. seharusnya. Nah, tapi biasanya Gen Z ini kan memilih untuk melarikan diri, ngemol, ya kan? Kayak gitu. Nah, kira-kira nih, dari sisi kalian ya, masalah-masalah apa sih yang biasanya dihadapi sama teman-teman youth gitu ya? Mungkin dari Adel dulu bisa. Menurut kamu? Teman-temanmu problema hidupnya itu apa? Mungkin yang aku sering dengar juga itu dari pendidikan sih. Oke. Karena yang kayak tadi aku ngomong di awal, anak-anak youth ini sering kali kayak mengejar itu prestasi gitu toh. Terus kuliahnya di mana ya? Itu mereka selalu kayak jadi salah satu masalah bagi mereka yang selalu mereka pikirkan gitu loh. Ambisius. Ambisius bener. Jadi bikin mereka kayak kepikiran mungkin ya. Iya, Karena terlalu ambis. Zamanku, mbokku sing khawatir. Kecil. Gila Cil. Yang penting ikut. Yang penting kuliah. Kuliah. Oke. Sekarang luar biasa ya. Anak-anak sudah memikirkan aku kuliah di mana ya, di Iya, Cina apa di bener. Korea apa di Australia. Tes kuliah apa? Tes gitu. kuliah apa? Kalau dari Steph apa? Selain pendidikan ya, Hmm. ini kita ngomong in general ya, maksudnya Yes. dalam hal umum. Masalah keluarga itu juga ada. Jadi banyak yang merasa kayak apa ya, mungkin dibanding-bandingkan, mungkin kayak nggak diterima, saudaraku kok gini, aku kok gini, gitu. Itu juga masih ada. Terus di umur-umur ini juga masalah hati. Itu juga ada. Betul. Ini kalau kita ngomongin general, bukan cuma masalah di komunitas, masalah-masalah yaitu dalam keluarga, pendidikan, masalah pertemanan, masalah cinta, itu masalah-masalah anak muda banget sih. Terus Anda yang menangani semua hal itu. Wah, luar biasa. Kuat sekali ya wakil dan ketua ini. Kalau dari teman-teman kalian ini di komunitas nih, pasti kan ada masalah itu ya, masalah percintaan, masalah pendidikan, keluarga. Apakah teman-teman yang kalian hadapi ini memilih untuk menjauh? Atau justru kayak, oh salah satu jalan ya yang bisa menyelesaikan masalah kita kan hanya yang di atas gitu ya, membuka jalannya. Nah kalau kalian dari perspektif yang pernah kalian alami nih, teman-teman kalian gimana? Apakah memilih untuk, aku tak mau tengah ya, aku tak keluar aja gitu, atau kayak terabas sampai pulih? Kalau menurut Adel dulu deh, gimana? Kalau misalnya dari aku, yang aku dengar ya dari cerita teman-temanku, itu mereka bukan menjauh, tapi mereka mempertanyakan gitu. Kayak, kenapa ya Tuhan tuh mengizinkan hal ini terjadi? Padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa kok aku ngalami masalah ini gitu? Jadi bukan mereka malas atau gimana, tapi mereka jadi nggak ngerti gitu. Jadi kayak, kenapa ya Tuhan gitu? Benar. Oke. Terus gimana cara mama ini? Ini pernah ada juga yang salah satu anak itu waktu itu dia memang langsung ngomong sama aku dan dia memang nangis pada saat dia bilang gitu. Jadi waktu itu dia punya masalah percintaan. Wow. Jadi dia itu ternyata backgroundnya adalah waktu itu dia itu sudah ikut komunitas. Terus waktu dia punya masalah ini, teman-teman komunitasnya yang menguatkan dia. Suatu momen temen yang nggak jadi sama dia ini, jadi setahu belum saya pacaran sih, itu diajak bareng pelayanan di komunitas ini kan. Sampailah pada akhirnya dia ini kayak
loh kenapa sih C kok harus gitu, padahal aku nggak mau C teman-temanku jadi teman-temannya dia juga. Biasalah kan namanya, kalau kita nggak suka sama orang kadang kalau bisa orang lain nggak usah ikut suka sama dia gitu kan. Nah waktu dia ngomong gitu dia sampai nangis, aku cuma bilang gini, ya ini proses, sekali lagi ini balik lagi namanya ini proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Aku bilang gitu sama dia, ini proses yang memang Tuhan mau untuk kamu jalani supaya kamu level up, kamu jadi anaknya Tuhan. Kan nggak mungkin dong cuma sekedar kayak oh ya udah aku cuma mau datang DG, aku cuma mau dengar firman, tapi kan nggak ada yang namanya, kalau nggak ada yang namanya dan tanda petik masalah hidup atau proses yang Tuhan izinkan, itu kan mereka gak bisa level up gitu loh. Betul. Aku bilang sama dia, kamu harus setia di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Kalau kamu bingung, gak ada hal yang salah kalau misalnya kamu tanya sama Tuhan, Tuhan kamu maunya apa dalam hidupku? Tuhan kamu mau proses aku bagaimana? Tuhan tunjukkan jalannya, aku harus bertindak seperti apa? Jadi terus dia masih kayak, tapi aku nggak mau C, kenapa kok Tuhan kayak gini, kenapa? Ini adalah momen kamu mengenal Tuhan secara pribadi, bukan lewat kata temenmu, bukan lewat hanya seneng-seneng, tapi benar-benar ketika kamu bingung, kamu jedok, karena teman-temanmu sudah nggak ada yang bisa nolong kamu nih ceritanya ya kan, ini kan masalah hatimu, kamu harus ngomongnya sama Bapa kita di surga ya, kamu harus tanya sama dia, kamu dekat sama dia, kamu dengarkan jawabannya Bapa. Baru pada saat, percayalah, sampai pada akhirnya, aku bilang, sampai pada akhirnya nanti Tuhan itu pasti akan tunjukkan maunya Tuhan itu sebenarnya apa sih. Dan ada satu titik yang indah yang menanti kamu ketika kamu siap dalam proses. Wah, luar biasa ya. Berarti kita sudah, ini valid ya berarti ya guys ya. Jadi di youth, terutama di komunitas Heman Salvation Ministry ini, nggak hanya cuman fun guys. Lihat kalau tadi sharingnya, begitu dalam, begitu deep, sampai mereka pun itu bisa menjadikan wadah komunitas ini untuk apa ya, ibarat kata mengungkapkan perasaan dan masalahnya mereka ke tempat yang tepat gitu kan. Nah terus kalau dari Adel sendiri, pernah nggak merasa bahwa komunitas ini ya wadahku untuk aku bisa berkeluh kesah sih, untuk apa ya, sekedar melepas bebanku, terus habis itu aku bisa praise God, bisa bersyukur di dalam masalahku. Menurutmu kayak gimana? Benar sih, aku setuju banget. Kayak begitu aku masuk komunitas ini dan aku ketemu sama teman-temanku yang terdekat, itu aku bisa lebih leluasa gitu menyampaikan semua apa yang aku rasain gitu, stresku atau apa gitu, aku bisa cerita ke mereka. Dan yang aku dapat nggak cuman kayak support, tapi aku juga bisa merasakan kasihnya Tuhan dari mereka juga gitu loh. Oke. Tapi nggak terlepas dari itu, pasti kalian akan dipercayakan oleh anak-anak domba baru kan, jiwa-jiwa yang baru. Nah, gimana caranya sih kalian itu buat mereka bisa merasa diterima, merasa nyaman, terus dan akhirnya mereka terbuka? Menurut dari Mama Youth ini gimana? Sering-seringlah untuk reach out mereka. Jadi ada sedikit pengalaman dari beberapa korsel, mereka sudah melakukan ini. Jadi mereka tuh, kalau di youth ini kan korselnya ada 2 ya. Jadi mereka tuh bagi tugas. Siapa tugasnya ngecat siapa tugasnya ngecat siapa. Biasanya kan ini cewek cowok kan, dalam satu partner kan ada cewek ada cowok. Jadi yang cewek biasanya tugas ngecati yang cewek, tanya gimana kabarmu. Yang cowok tugas ngecati yang cowok kayak gitu. Jadi ya tuh mereka saling reach out, gimana kabarmu hari ini, kuliahnya gimana. Kayak gitu sih. Jadi itu cukup efektif untuk membuat mereka, oh ternyata ada yang peduli gitu. Luar biasa. Kalau menurut Adel sendiri? Kalau menurutku sama sih sama Steph, kayak reach out dulu, karena orang itu akan merasa diterima ketika kita perhatian sama mereka, kita reach out ke mereka, dan pelan-pelan dari situ mereka bisa terbuka gitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Berarti komunitas ini bukan cuma tempat buat happy-happy aja, Iya, nyanyi-nyanyi, nggak happy-happy ketemu doang. teman, tapi bisa menjadi rumah untuk pulang ya ketika Betul. kita lagi ada masalah. Terus juga banyak teman-teman juga dari komunitas yang lain saling support ya. Nah, kira-kira nih, aku mau denger sih sama aku Sahaka, kira-kira berikan sedikit pesan ya untuk anak-anak youth
di luar sana yang mungkin belum mengenal komunitas. Kozaka. Ya. Ya kalau pesanku ya untuk anak-anak. Mereka Oh, aku tak. Oh, tak kira tadi kamu nangkep aku, Pak. salah dong. Oh, salah. Revisi. Iya, silakan mulai dari ada dulu deh. Makanya dianulir dulu kata-kata Anda. Tapi Maaf ya, guys ya. emang bahasa Indonesia-nya agak kebalik-balik. Dari kalian. Iya. Ada dulu deh, Cok. Oh, oke. Mungkin pesanku Hmm. apa ya? Saya nggak tahu. Makanya aku bingung kok usaha. Ada silakan waktu berpikir tadi. Kalau pesanku mungkin anak-anak muda ini harus apa ya? Seperti yang aku bilang tadi, coba untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi, untuk mencari relasi yang dekat sama Tuhan, karena dibandingkan dengan semua fun-fun yang selama ini kalian cari, teman-teman kalian, sensasi yang kayak loncat-loncat itu semuanya itu terkalahkan dengan apa ya? Ketika kita itu bisa menemukan relasi yang dekat dengan Tuhan gitu loh. Kalau ibu ini Silakan disampaikan di depan kamera ya. Depan Bu, kamera, ya. langsung. Jangan lupa ditatap itu penontonnya dengan sepenuh hati. Kalau pesanku buat para youth di luar sana, kurang lebih sama kayak Adel. Jadi, ayo kita mau cari Tuhan bareng-bareng gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan, ketika kita merasakan yang namanya kasih mula-mula, kita merasakan Tuhan yang tangkap kita sendiri, itu bener-bener nggak ada kasih yang lebih besar dari itu, dan itu bener-bener nggak melampaui segala akal gitu loh. Dan kalau kita mau sama-sama cari Tuhan bareng-bareng, aku percaya hidup yang dipimpin Tuhan itu hidup yang paling enak. Amin. Meskipun mungkin berat ya, mungkin Iya. berat, mungkin tetap punya masalah, tapi paling enak. Amin, amin, amin. Ya. Jadi bagi kalian ya yang misalnya, aduh aku bingung komunitas mana nih. Mungkin kalau di dekat gereja kalian mungkin masih belum ada, atau katakanlah kalian masih mencari-cari. Ya di hari Jumat ya itu kita ada di Jalan Bengawan. Ya itu ada namanya DG Sentral. Nah kalian boleh join, boleh datang, kita praise and worship bareng, kita mendengarkan firman bareng kayak gitu ya. Dan itu banyak anak-anak muda banget yang seru-seruan bareng. Ya kita tunggu kalian semua, oke? Lanjut. Oke, kayaknya ya. Apa? Kan sudah ini apa pesan gitu. Iya. Zaka pesannya apa? Pesanku McD. Kalau ini bener ya, pesannya aku Zaka ya. Silakan, Iya. Pak. Kalau pesanku bagi kalian yang mungkin masih belum ini ya, belum merasa bahwa komunitas itu penting, menurutku komunitas itu penting buat kalian. Karena aku sendiri pribadi merasakannya bahwa aku nggak bisa sendiri. Jadi aku nggak bisa bertumbuh sendiri, aku nggak bisa berjuang sendiri. Ada kalanya aku itu jatuh di dalam dosa, dan ketika nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang mengcover, hilang, ya hilang beneran. Ya, Dan itu susah sekali untuk kembali. kembali betul. Karena merasa nanti ada, wah aku nggak layak, aku apa. Tetapi ketika kalian berada di dalam komunitas yang benar, yang Katolik, ya, yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, itu apa ya? Ada yang mengcover gitu. Jadi ada yang mensupport, ada yang menggandeng, ada yang mungkin nggak lepas dari ada yang mengkritik lah. Kita bisa menerima hal itu. Tapi hal itu adalah untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Yes. Level up. Kayak gitu. Jadi cari komunitas yang Katolik sesuai dengan agama kalian, Katolik, karena Katolik itu luas dan kekuatannya sangat luar biasa. Oke. Itu sih Ya, pesanku. jadi intinya komunitas itu penting ya, guys. Komunitas itu sangat penting, saudaraku. Jadi Oke. jangan lupa join Komunitas. Ya. ASN juga boleh. Iya. Oke guys, nah berarti Sebelum itu, Ya, sebelum apa itu. tuh? Katanya aku dengar nih ya, dengar ya. Itu katanya
HSM Youth itu ada mengadakan suatu acara. Oh iya. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener nggak? Iya. Bener nggak? Bener nggak? Silakan Del. Bener. Jadi Hmm. nanti HSM Youth di bulan September akan ada acara yang namanya Apa? Youth Youth Spiritual Fellowship. Ya, Itu ngapain aja? itu ngapain aja? Di? Ya, jadi itu tuh kayak acara camping rohani. Jadi di mana kita itu kumpul bareng anak-anak muda dari berbagai daerah ini. Jadi anak-anak yang dari komunitas di Surabaya, di Sorry, gereja-gereja. kameranya sebelah sini. Ya lanjut. Nah, saya dilihatin. Ini pesan Oke. penting soalnya. Ini aku lanjut. Iya, lanjut aja. Oke. Editor kasih merah-merah ya. Oke. Ya, jadi mulai dari awal. Enggak, lanjut aja kan. Durasi. Jadi acara youth di mana anak-anak muda di Surabaya ini bisa berkumpul buat mendengarkan firman Tuhan, buat ikut acara-acara kayak yang menyenangkan kayak outbound. Terus juga kita bisa ketemu sama teman-teman yang baru. Ya gitu sih. Wah, luar biasa. Kabarnya dia ketuanya, Bu. Betul. Oh, gitu. Jadi kalau ketemu dia, Hah? Cik Adel ya. Daftar dari YouTube. Yeay. Oke. Oke. Daftarnya di mana? Link di bawah ya. Teman-teman cantumin ya. Link nanti menyusul lah ya. Menyusul ya. Di caption, di caption. Mungkin follow dulu Mungkin follow IG-nya. Iya. HSM Youth. Oh, Betul. iya, terus habis Supaya itu mungkin update-update terkininya kan di IG HSM.youth itu. iya. Di mana IG-nya mungkin? Di IG-nya di mana? Di mana? HSM. HSM.youth. Nah, editor Di sini lah ya pokoknya. tampilin ya HSM tadi. Nah, terus habis itu mungkin ada trailernya apa segala macam, kalian bisa lihat di sana. Ya, mungkin mau daftar boleh, nanti ada kontak personnya nanti link pendaftaran. kalian Betul. misalnya. Ayo join semuanya, mungkin dari Sabang sampai Merauke boleh join. Wow. Luar biasa. Oke. Udah, gimana? Ya, gimana? Ya, kayaknya udah cukup ya. Udah Kita cukup udah paham banget tentang youth gitu ya, kehidupan anak-anak iman, dan semoga kedepannya anak-anak Katolik pun semakin Bisa. bertumbuh ya di komunitas. Oke, Amin. kalau gitu Dan ya satu lagi mungkin bisa menjadi masukan bagi komunitas-komunitas Katolik di luaran sana, gimana sih cara mereka itu berhadapan dengan youth zaman sekarang, gen-z zaman sekarang, yang dimana ya ada gap yang begitu luar biasa Betul. dengan pertumbuhan teknologi, dan mereka pun secara psikolognya juga berbeda. Dari ini mungkin bisa menjadi masukan gitu kan ya. Oke, terima kasih. Thank you. Terima Stefani, terima kasih juga Adel. Kalian luar biasa sekali, para pemimpin-pemimpin youth ini. Tetap semangat memimpin youth, karena youth adalah masa depan dari Gereja. gereja. Oke Yeay. teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like. Subscribe, komen di bawah. Komen di bawah. Topik-topik apa saja nanti mungkin kita bisa Kita lihat. bisa angkat ya di Iya, podcast selanjutnya. iya, Jadi jangan gitu. lupa di komen, di like. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton di podcast hari ini. Heeh. Kita ketemu lagi di next episode. Thank you semuanya. Bye, God bless. Bye.